Paman Zack, apakah semuanya sudah siap? Tanya Honor kepada bawahannya. Semuanya sudah dipersiapkan, hanya saja aku masih belum menemukan keberadaan Tiger Lee. Entah di mana keberadaannya saat ini. Jawab Zeki. Dia mungkin masih marah kepadaku. Biarkan saja dia mendinginkan dulu hatinya yang masih panas. Yang penting, kau siapkan semuanya. Kita akan berangkat besok pagi ke Indonesia. Aku sudah tidak sabar untuk segera menguasai peta bisnis di negara itu. Baiklah, Tuan Besar. Satu lagi. Jangan ada yang tahu keberangkatanku ke Indonesia, terutama keluarga Liu. Aku tidak ingin diekori oleh Rebecca. Gadis itu benar-benar membuatku mau muntah angin. Bukankah Rebecca itu cantik, Tuan? Au! Tampak tubuh Zeki terhempas ke lantai karena didorong dengan keras oleh Honor. Jaga bicaramu. Jika aku mengatakan tidak, sampai kapanpun tetap tidak. Bentak Honor setelah mendorong tubuh Zeki dengan kasar. Mengapa Anda begitu marah? Sedangkan saya hanya mengatakan sedikit saja tentangnya. Jika begini, semua orang akan meninggalkan Anda. Jawab Zeki yang langsung bangkit dan meninggalkan ruangan itu. Meninggalkan aku, berarti menggali lubang kuburannya sendiri. Menggelegar teriakan Honor Miller. Di tempat lain, seorang lelaki parubaya sedang duduk berhadap-hadapan dengan pemuda berusia sekitar 22 tahun. Sepertinya, mereka sedang serius. Usia sekitar 22 tahun. Sepertinya, mereka sedang serius membicarakan sesuatu. Lelaki parubaya itu adalah Tiger Lee, sedangkan yang seorang lagi adalah Albert Miller. Tiger Lee yang telah berselisih paham dengan Honor langsung pergi meninggalkan Hong Kong dan masuk ke Macau. Kebetulan di sana dia bertemu dengan Albert, dan akhirnya mereka pun duduk satu meja di salah satu restoran yang terdapat di area tempat perjudian di Macau. Awalnya, Albert sempat terkejut dan ingin menghindar dari Tiger Lee ini. Bagaimanapun, dia adalah kaki tangan sepupunya, Honor Miller. Tapi, dia tidak memiliki kesempatan karena Tiger Lee lebih dulu memanggilnya. Paman Lee, aku telah menceritakan semua yang terjadi antara Paman Adolf dan ayahku. Semua yang terjadi telah aku ceritakan tanpa ada yang aku kurangi ataupun aku tambahi. Sekarang, aku ingin tahu bagaimana dengan sikap Paman setelah mengetahui yang sebenarnya. Ayahku datang ke Megaton waktu itu hanya untuk menagih hak yang dia miliki di perusahaan Arad Holding Company. Karena selama ini kami sama sekali tidak mendapatkan apa-apa dari 30% saham yang diwariskan oleh kakek Arad Miller kepada ayahku. Apakah Paman tahu bahwa Paman telah ditipu oleh Honor? Sekarang, aku ingin tahu siapa otak di balik terbunuhnya ayahku. Desa Albert kepada Tiger Lee. Akulah yang membunuh ayahmu bersama dengan Zeki. Jika kau ingin membalas, kau boleh melakukannya sekarang. Jawab Tiger Lee merasa bersalah. Paman hanya alat. Ibarat pisau, orang bisa saja terbunuh oleh sebilah pisau. Apakah aku harus membalas dendam kepada pisau tersebut? Aku hanya ingin tahu, apakah Honor otak yang menyebabkan kematian ayahku? Desa Albert lagi. Tiger Lee mengangguk lemas. Dia menyesali karena terlalu percaya dengan Honor ketika itu. Wajah sedih Honor membuatnya sanggup melakukan apa saja. Terlebih lagi, Honor telah menjadi kepala keluarga Miller, dan dia telah terikat sumpah untuk selalu setia dan mendukung setiap keputusan yang diambil oleh kepala keluarga Miller, siapapun orangnya. Baiklah, sekarang aku sudah mendapatkan jawaban yang pasti. Aku dan Honor sama-sama dari keluarga Miller, keluarga yang sama. Aku tidak peduli dengan ambisinya untuk menghancurkan keluarga William. Itu urusan mereka. Tapi, hutang darah harus dibayar dengan darah pula. Aku tidak ingin mendesak Paman untuk berpihak. Hanya satu yang aku inginkan. Suatu saat, jika terjadi bentrok antara aku dan Honor, aku harap Paman tidak ikut campur. Apakah Paman bisa menjamin? Tanya Albert. Tatapannya sangat tajam menembus bola mata Tiger Lee. Baru kali ini, Tiger Lee harus tertunduk dan tidak mampu menentang tatapan penuh dendam itu. Maafkan pamanmu ini, Albert. Paman telah terikat dengan sumpah. Kau boleh melakukan apa saja kepada Honor. Hanya saja, kau harus memastikan bahwa pamanmu ini terlebih dahulu menemui kematian.
Albert menarik nafas dan menghembuskan dengan keras. Ada kekesalan di dalam hatinya mendengar jawaban itu. Kalau begitu, aku akan merebut posisi kepala keluarga dengan paksa dari Honor. Tekad Albert yang langsung dicegah oleh Daggerly. Kau tidak akan mampu. Honor yang sekarang bukanlah Honor Miller yang dulu. Dia telah berubah menjadi manusia setengah setan. Apalagi ketika dia sudah meminum cairan sialan itu. Kau bukan apa-apa baginya. Sekali lagi, Albert menghembuskan nafasnya kuat-kuat. Aku tetap kepada pendirianku. Akan ada masanya, aku akan mencabut nyawanya. Atau dia yang mencabut nyawaku. Tidak boleh ada dua raja dalam satu istana. Dia yang memulai, maka aku yang akan mengakhirinya. Aku tidak bisa melarang ataupun menyuruh. Tapi, usahakan ketika aku tidak berada di sisi Honor. Karena, jika aku ada, aku pasti akan mati-matian membelanya. Kau jaga dirimu baik-baik. Sore ini, aku akan berangkat ke Hong Kong. Besok, aku akan menemani Honor untuk berangkat ke Indonesia. Ke Indonesia? Tanya Albert terheran-heran. Sebelum pergi, Daggerly menganggukkan kepalanya. Lalu, dia pun melangkah meninggalkan Albert Miller yang masih belum beranjak dari kursinya. Indonesia? Berarti... aku harus segera menghubungi Joe. Berpikir sampai di situ, Albert Miller pun langsung mengeluarkan ponselnya, lalu dia segera mencari kontak Joe dan mulai melakukan panggilan. Kak Albert, kau menelponku? Tanya satu suara di seberang sana. Bagaimana kabarmu, Joe? Tanya Albert. Kabarku baik. Bagaimana dengan kabarmu? Tanya Joe. Kabarku juga baik. Joe, aku mendapat kabar dari sumber yang sangat terpercaya bahwa besok Honor dan rombongannya akan segera berangkat ke Indonesia. Wah, ini kabar yang sangat baik. Kapan kau pula yang datang ke sini? Tanya Joe setelah tertawa. 3 hari dari sekarang. Apakah tidak apa-apa? Tidak, Kak. Semakin cepat, semakin baik. Semakin cepat pula kau akan menjadi kepala keluarga Miller. Kata Joe bercanda. Baiklah, jika begitu, kau tunggu aku di sana ya. Setelah tiba di sana, baru kita akan bicara banyak. Kata Albert yang ingin segera mengakhiri panggilan. Baik, Kak. Tapi ingat, rahasiakan keberangkatanmu. Aku khawatir jika nantinya orang-orang Honor yang telah terlebih dahulu tiba di sini akan menjegatmu. Itu akan sangat merepotkan. Mengapa aku terlambat mendapat kabar? Gumam Albert heran. Kau masih belum cukup licik, Kak. Orang-orangmu pun sama sekali tidak bisa diandalkan. Aku bahkan telah memasang banyak CCTV di setiap tempat. Tadi itu, aku hanya menakut-nakutimu saja. Sebarkan kabar bahwa kau akan ke Indonesia. Aku ingin kedatanganmu kemari menarik perhatian mereka. Jika ada yang menargetkanmu, aku akan membantai mereka. Ya lumayanlah, untuk mengurangi kekuatan musuh. Baiklah, Joe. Begitu juga boleh. Hari Rabu, aku akan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu. Tunggu aku di sana. Siap. Jawab Joe yang langsung mengakhiri panggilan. Sambil tersenyum, Honor memetik jari tangannya untuk memanggil pelayan restoran. Setelah selesai membayar, dia pun segera meninggalkan restoran tersebut untuk kembali ke rumahnya dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk urusan keberangkatannya 3 hari lagi ke kota Kemuning.